Nah, pertanyaannya mungkin lebih tepat ditujukan ke Pak Harfiadi yang sudah 20 tahun ya malang melintang di dunia tambang. Pertanyaannya, bagaimana Pak Harfiadi melihat transisi perusahaan tambang di Indonesia, khususnya dalam konteks kepatuhan ke ESG tadi, Environmental Governance, terutama terkait ke peluang hal tersebut akan membuka karir-karir kami di masa depan sebagai alumni akuntansi dan alumni-alumni yang lainnya. Silahkan Pak Arfiadi jika masih bersama kami. Ya, oke, baik. Saya menangkap ada dua poin yang jadi pertanyaan. Pertama, ESG itu sendiri. Yang kedua, peluang karir gitu kan. Nah, kalau mengenai ESG, pastinya sekarang masalah pendanaan internasional itu pasti memperhitungkan elemen ESG sangat-sangat uh, menjadi penting, sangat-sangat penting malah ya. Kalau saya boleh share, tunggu ya. PT Vale itu baru saja dapat pinjaman dan itu ratingnya karena ESG-nya bagus gitu. Jadi ESG ke depan itu yang saya bilang tadi, seperti Pak Habib bilang tadi, itu adalah new green dollar. Itu adalah yang baru. Pasar karbon Indonesia juga baru akan terbentuk. Sehingga ini menjadi sebuah bagian keilmuan yang bisa menjadi lahan keilmuan baru dan juga lahan profesi baru buat teman-teman khususnya di accounting gitu, lulusan akuntansi dari universitas manapun. Nah, balik lagi ESG, setahu saya ada sudah banyak perusahaan di Indonesia yang sudah bergerak mengimplementasikan IRMA. Saya share dulu ya sedikit, kebetulan saya. Nah, ini ada satu standar, ini namanya IRMA. IRMA ini adalah Initiative for Responsibility Mining Assurance. Standar IRMA ini itu mulai diadopsi sama PT Vale, kemudian saya juga di Pulau Obi itu apa ya urusannya, grupnya Harita juga sudah mulai implementasi masalah IRMA, kemudian di Weda Benikel juga sudah mulai implementasi standar IRMA gitu. Nah, sehingga standar IRMA ini juga mencakup banyak hal gitu, mulai dari environmental responsibility, social responsibility, business integration, planning dan positive legacy. Jadi uh, ini menjadi hal yang menarik ya. ESG itu bukan spesifik ke finance saja, tapi banyak faktornya. Dan ESG itu juga mau tidak mau pasti akan mengabsorb cost. Dia butuh cost untuk comply. Tapi kita orang finance pasti akan melihat cost seberapa, benefitnya berapa. Nah, kedepannya menjadi penting karena standar ini nanti yang akan membuat value dari sebuah company itu menjadi lebih bagus ratingnya. Value ratingnya bagus, dia dapat mudah mendapatkan pendanaan, dia komplit ada aturan pemerintah, sustainability-nya akan terus termaintain dengan bagus, dia tetap bisa beroperasi dengan bagus. Dia punya license to operate yang jauh lebih panjang dan lebih mudah. Dan pemerintah pasti akan suka kalau semua company baik itu BUMN ataupun swasta itu punya standar ESG yang bagus. Bagi teman-teman yang masih menjadi status mahasiswa atau baru lulus, ya ambillah bidang ini, pelajarilah bidang ini gitu. Mulai untuk banyak membaca literasi ESG, belajar laporan-laporan mengenai ESG, banyak sekali laporan ESG. Saya ambilkan satu contoh, resource saya untuk belajar itu sebenarnya dari IDX. Kalau teman-teman pelajari di IDX, di tiap perusahaan itu biasanya menampilkan laporan-laporan yang bagus. Contoh ini Bayan Resources. Nah, dia punya laporan ESG. Teman-teman bisa baca ini, mungkin pertama tidak mengerti, tapi kalau sering membaca, sering mengoneksikan yang di slide saya tadi ya, laporan keuangan, laporan ESG, cost dan lain-lain, nanti akan dapat sense sendiri. Oh, ternyata ESG itu impact-nya ini ya, gitu. Kalau misalnya juga teman-teman mau ngulik, rajin, buka aja laporan keuangan mereka. Ini adalah annual report-nya misalnya Bayan Resources, dia akan bicara mengenai ESG,
dia akan bicara mengenai efek dari rasio-rasio yang dijelaskan oleh Pak Afandi tadi, bagaimana equity-nya bisa bertambah, kenapa liability-nya bisa turun, kenapa revenue-nya bisa naik, total asetnya bisa bertambah, balance-nya ada di sini gitu. Kemudian kalau menarik lagi mau lihat masalah costingnya misalnya, masalah costingnya dia akan publish juga nih di sini. Bagaimana misalnya kinerja keuangannya, dia bicara ini rasio keuangan, dia bikin key metric untuk ikhtisar keuangannya, komparasinya apa, rasionya apa, operasional statistiknya apa yang mempengaruhi cost-nya, bagaimana profil produksinya, bagaimana stripping rasio yang saya bilang tadi, stripping rasio, kemudian bagaimana rencana dia ke depan, harga rata-rata penjualan, komponen cost-nya dan lain-lain. Intinya kalau misalnya teman-teman dari sisi kedepannya standar ESG itu menjadi mandatory khususnya untuk mencari pinjaman dan memaintain reputasi perusahaan buat teman-teman yang sedang berkuliah atau baru lulus atau bahkan yang sudah berpengalaman, ini adalah bidang baru yang mesti kita dalami. Saya pun tertarik sebenarnya untuk belajar mengenai ESG tadi ya, apalagi tadi ada namanya balance sheet untuk karbon, kemudian bagaimana carbon trade. Indonesia juga kayaknya akan bikin market karbonnya sendiri gitu kan. Nah, itu menjadi lahan baru buat kita sebagai profesi akuntan, sebagai teman-teman yang berkecimpung di dunia finance. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya, baik. Ada lagi ternyata yang di chat langsung di webinarnya. Terima kasih atas tanggapannya Pak Arfiadi. Eh dari Nur Cahyati, ya, perusahaan pertambangan itu memiliki resiko besar untuk lingkungan, apalagi mengingat keadaan SD Indonesia saat ini. Selain itu, komoditas tambang yang harganya tidak menentu tergantung harga komoditas tentu juga berdampak pada alokasi kos. Ketika harga komoditas turun dan perusahaan harus efisiensi biaya, program lingkungan dan sosial bisa jadi yang pertama dipotong. Bagaimana perusahaan menjaga agar ini tidak terjadi? Mungkin ke Pak Afandi dulu. Ya, terima kasih banyak Pak Haris dan Mbak Nur Cahyati atas Cahyati. pertanyaannya. Jadi memang berkaitan dengan efisiensi ini pasti selalu jadi isu di perusahaan manapun ya yang berkaitan dengan termasuk di perusahaan yang berkaitan dengan mining industri ini. Karena kalau misalkan ketika harga komoditas turun dan perusahaan harus efisiensi ya. Jadi terkadang ada memang masa di mana memang kita harus punya cash flow yang memprediksikan ketidakpastian ini ya. Jadi kalau kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan besar yang sudah mature memang yang terutama berpengalaman ya di bidang ini dia sudah pasti untuk yang istilahnya uncertainty cost seperti ini kan dia sudah prediksikan berapa biaya yang istilahnya dia bisa hold untuk kemudian ketika istilahnya dia harus keluarin biaya di kala pendapatan menurun ya. Jadi istilahnya ketika harga tinggi dia uang itu tidak semua uang itu kemudian tidak serta merta dialokasikan ke beberapa pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak produktif ya. Tapi uang itu pastinya kemungkinan besar akan selalu akan ditahan untuk istilahnya mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini karena kan sekarang kan orang sudah tahu karakteristik di industri tambang itu seperti ini nih sehingga ketika misalkan mereka dapat momentum harganya naik tidak serta merta kemudian ketika istilahnya uang tersebut dibagikan, uang tersebut kemudian investasi, uang tersebut kemudian beli alat, uang tersebut kemudian istilahnya beli lahan baru ya. Makanya itu strategi-strategi yang sifatnya lebih ke merger acquisition ya, mencari perusahaan-perusahaan yang sudah mature dan istilahnya dibandingkan mencari perusahaan-perusahaan yang istilahnya baru itu lebih dipertahankan ya, lebih fokus kepada bagaimana menjaga apa yang hari ini bisa dikendalikan. Makanya memang fungsi finance adalah bagaimana mengkomunikasikan ke berbagai pihak ketika pendapatan lagi tidak oke, bagaimana dia mengkomunikasikan bahwa strategi kita hari ini adalah strategi untuk efisien nih, bukan istilahnya lupa untuk istilahnya berbagi, tapi memang ada terkadang masa-masa di mana kita harus cutting cost ataupun istilahnya dulu biaya itu dikeluarin kemudian tidak dikeluarin ya. Ini hal-hal yang istilahnya bagaimana kalau bahasa kita di finance itu the art of finance ya, pintar-pintarnya finance untuk kemudian mengkomunikasikan hal ini kepada pihak-pihak yang selama ini mungkin merasakan kita ketika kita
manis-manisnya ketika kita istilahnya punya pendapatan tinggi. Tapi begitu istilahnya pendapatan turun, hal itu harus dikomunikasikan ya. Jadi hal-hal kejadian seperti ini jangan istilahnya kalau kita biasa anak zaman now-nya itu jangan istilahnya kita derita finance-nya aja, derita orang finance-nya aja, tapi seharusnya jadi derita orang lain juga untuk mengkomunikasikan agar mereka tidak overlap ataupun tidak kemudian tidak membuat anggaran sesuai dengan kondisi existing hari ini. Mungkin itu dari saya, Pak Habib. Ya baik, saya kira ini menarik kalau apalagi kalau kita bisa berikan contoh real dari praktikalnya. Mungkin bisa ditambahkan contoh-contoh realnya Pak Harfiadi, apalagi dengan rekam jejak yang sudah ke mana-mana kemarin, jadi mungkin bisa langsung diperlihatkan contoh realnya ya. Oke, terima kasih. Jadi poinnya, jika keadaan tidak bagus, tidak baik-baik saja, bagaimana caranya kita, sini ada poin yang saya tahu, bagaimana program lingkungan dan sosial itu yang pertama dipotong, ya. Oke, ada kondisi di mana, seperti yang Pak Fandi tadi, kita itu harus bisa bertahan. Saya biasa sebutkan gitu, tadi menyinggung mengenai cost efficiency atau cost reduction ya. Saat harga tidak baik-baik saja, tapi cost kita tetap steady, tetap di level yang sama, kita ada namanya di posisi namanya survival mode. Survival mode itu adalah kondisi di mana kita mesti bertahan di uncertainty yang tingkat ketidakpastian yang sedang bergejolak gitu. Nah, jadi yang mesti kita lakukan pertama, ini saya share screen lagi, sebagai orang finance ya, dan spesifik ke pertanyaannya itu adalah untuk masalah CSR dan kemudian social responsibility. Pertama, perusahaan harus bisa bertahan dengan survival mode tadi. Yang kedua, ada yang namanya stakeholder management, di mana finance menjadi salah satu bagian pendukung, tapi di sisi lain manajemen dan divisi lain di perusahaan itu harus mengkomunikasikan keadaan perusahaan itu apa adanya gitu. Oke. Nah, saya nggak tahu ini share screen saya kelihatan ya. Kalau pendekatan accountingnya, saya ingin melihat atau membawa teman-teman untuk melihat sebenarnya profil costing kita seperti apa. CSR itu kemudian juga social cost itu ada di bagian mana sih dari laporan keuangan kita? Karena kan pada akhirnya itu tetap akan menjadi cost dan kemudian akan efek kepada neraca. Kalau saya sebagai orang finance, saya akan melihat apakah level biaya cost tadi atau CSR tadi itu masuk di operational cost saya, atau justru di bawah di other cost atau other income. Nah, disinilah peran kita sebagai orang finance untuk memberi masukan kepada manajemen bahwa misalnya nih, harga lagi turun, apakah kita perlu meng-cut social cost tadi lebih dulu dibandingkan cost yang lain? Karena misalnya social cost itu kan impact-nya ke stakeholder yang bukan hanya shareholder, kan bukan hanya pemegang saham, bukan hanya ke karyawan, tapi masyarakat di sekitar, kepada negara, kepada banyak dampak-dampak lain. Memang secara ini tidak terlihat langsung, tetapi dampaknya itu terasa ya. Secara duit mungkin tidak terlihat langsung dipakai oleh siapa, tapi dampaknya sangat terasa. Pendekatan yang saya biasa gunakan, ya, saya lihat dulu apakah keadaan itu mempengaruhi EBITDA saya. Kalau EBITDA saya bisa pertahankan tetap positif misalnya, ya udah cost ini akan tetap saya jalankan, jangan saya potong gitu. Lebih bagus saya memotong cost yang lain untuk tetap mempertahankan cost untuk sosial cost ini gitu. Terus di sisi lain, kalau teman-teman udah bisa mendevelop skenario financial analisisnya, pasti akan melihat sebenarnya impact cost ini terhadap EBITDA, terhadap total cost kita, terhadap COGS kita berapa. Kalau ternyata impact-nya sangat kecil, ya keep aja. Cari cost lain yang bisa kita korbankan gitu. Itu sih menurut saya. Jadi pendekatannya lebih ke pendekatan finance tadi ya. Lihat proporsi cost itu terhadap total cost yang digenerate sama perusahaan. Kalau tidak perlu dikorbankan, cari elemen lain yang bisa kita efisiensikan sehingga kita tetap ada di posisi net profit. Itu untuk menjaganya. Jadi sense of finance, sense of costing analisisnya itu harus ada dulu dan dimiliki oleh kita. Itulah yang akan membantu manajemen untuk melihat. Dan
cost and benefit itu harus tetap jalan ya, harus tetap jalan ya. Saya misalnya mengurangi, ya udahlah, saya daripada saya mengorbankan biaya untuk apa, biaya untuk ke masyarakat, ya saya mereduce biaya jalan-jalan aja, saya mereduce biaya bisnis travel saya. Itu kan dua hal yang bisa kita saling offset kan, dan secara in bottom line akan mempengaruhi impact-nya terhadap profit akan bisa jadi akan sama, tetapi impact di luar itu jauh berbeda. Kalau saya memotong biaya perjalanan, impact-nya ke karyawan aja. Kalau saya memotong sosial cost saya, impact-nya ke masyarakat. Kalau masyarakat demo, kemudian menutup jalan misalnya, who knows that. Tapi kalau dia menutup jalan, produksi saya terhambat, deliverable quantity sales saya akan menurun, revenue saya akan menurun, EBITDA saya akan menurun, otomatis in bottom line net profit saya akan menurun, jadi impact-nya besar. Nah, disitulah fungsi finance sebagai advisory untuk memberi masukan kepada operation, memberi masukan kepada manajemen, dan juga sebagai storytelling untuk mengatakan bahwa ini loh impact-nya kalau cost ini yang diturunkan, ini loh impact-nya kalau cost fuel yang kita manage, kalau cost jalan-jalan yang kita manage. Kayak gitu, sepengalaman saya. Semoga terjawab ya, Nur Hayati. Sudah, Pak Habib? Baik, terima kasih Pak. Ini ternyata ada lagi tadi chatnya. Ada dari Pak Kartini. Ya, itu tadi Bapak ada atau Pak Ibu? dari Pak Kat. Dalam konteks hari ini, kira-kira jenis tambang apa yang paling bisa bertahan dengan biaya operasional yang cukup tinggi? Gold. Atau malah mungkin karena nilai rupiah rendah, malah tambang mendapatkan keuntungan sekarang, seperti yang banyak Iya, juga counter tergantung. narasi yang dibangun tadi. Iya. Kalau saya melihatnya, kalau misalnya untuk komoditi sekarang yang paling seksi itu gold. Kemudian tins. Lihat tadi di slide terakhir ya, harga timah itu contoh gold. Gold itu adalah all-in cost-nya dia, margin dia sekarang itu bisa di level di atas 40% sebenarnya dengan mengabsorb semua cost-nya, mau OPEX mau CAPEX dikurangkan, di hit sama profitnya dia masih bisa marginnya tinggi. Itu utama. Yang kedua, dari sisi harga komoditi, selling price-nya dia itu dalam bentuk US. Bayangkan kalau perusahaan dengan pendapatan USD, pengeluarannya dia rupiah. Keren kan? Berapa depresiasi USD terhadap rupiah sekarang? Berapa persen? Dari level 17.000 naik ke 18 maaf, dari awalnya di 16.000 ke 18.000 let's say, atau 17.100 let's say. Nah, itu bisa depresiasinya bisa 6 sampai 8%. Jadi pengeluaran dia, penerimaan dia dalam USD saat dia tukar pendapatan dia dalam USD saat dia tukar ke rupiah, dia sebenarnya dapat cuan gede dari foreign exchange. Nah, cuan gede, dia dapat rupiah gede, tapi pengeluaran dia dalam rupiah. Iya kan? Dapat ya logiknya ya. Jadi gold itu menurut saya, dan mostly gold yang mana? Gold yang sifatnya ekspor. Yang kedua, tetap batu bara. Harga batu bara sekarang itu ada di level 102 106 USD per ton. Untuk kalori misalnya di 5.400 kalori. Nah, ini juga tetap seksi karena pengeluaran mereka juga tidak artinya margin mereka tetap oke sekarang. Nah, yang unik adalah harga fuel naik, biasanya harga batu bara turun. Dulunya pendekatannya gitu. Sekarang harga oil naik, harga coal juga so-so dengan mereka. Jadi sebenarnya kan dari sisi operation, coal dan oil ini adalah subsidiary, saling mengganti gitu sebenarnya. Untuk misalnya generate power, tapi sekarang ini harganya sama-sama spike nih, sama-sama naik. Jadi yang itu mungkin dari sisi gold, kemudian produsen coal sama yang migas, dan apa ya, industri tambang pendukung. Saya kira itu yang sekarang seksi. Kalau untuk nikel, karena Indonesia sudah ekspor terlalu banyak, ya cukup menantang, kecuali yang bisa memaintain cost-nya dengan baik. Gitu. Triggernya lihat aja mana yang pendapatannya USD yang top. Silakan. Terima kasih atas jawabannya Pak Arfiadi. Ya, pertanyaan dari Sapriana, dari Bu Sapriana kayaknya ini.
Bagaimana perusahaan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan penurunan cadangan tambang di masa depan? Mungkin ke Pak Afandi dulu. Mungkin lebih tepat ke Pak Harfiadi itu kalau bicara masalah Oh, cadangan oke, tambang oke, tuh. oke. Oke, baik. Kalau itu ke Pak Afandi dulu ya. Oke, bagaimana mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan menurunnya cadangan tambang? Sekarang kan negara kita bergerak ke dua inisiatif, ada EBT sama WTE, energi baru terbarukan sama waste to energy conversion. Nah, ini sedang dilakukan oleh pemerintah. Tapi bagaimana perusahaan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan penurunan cadangan tambang? Kalau perusahaannya existing, yang dia bisa lakukan, dia harus balik ke inisial capex yang tadi saya jelaskan. Dia harus punya capex baru untuk berani melakukan eksplorasi dan untuk mengupdate data MR-MR-nya, mining resource and reserve. Oke. Nah, itu karena bisa jadi data dia punya lahan yang belum tereksplorasi dengan baik, datanya diupdate, ternyata cadangan dia nambah lagi gitu. Kemudian beralih fokus. Tadi sempat singgung masalah Indika Energi, kemudian BP. Coba saya cek dulu. BP itu kode nama perusahaannya apa ya? BP saham. Ini menarik ya menurut saya. Nah, PT Asrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. BP, Indika Energi itu adalah pemain-pemain coal. Tapi sekarang mereka itu mau mengalihkan shifting dari coal ke EBT. Nah, jadi ini salah satu cara nih. Dia melihat coal ini sebenarnya ke depannya sudah akan tergantikan dengan energi yang lain. Yang kemudian coal itu rentan dengan isu lingkungan, isu pembukaan lahan, ESG. Nah, kalau mereka tetap main di coal, pasti rating mereka kurang, kemudian nanti peminat coal juga tergantikan sama EBT, jadi mereka bersiap tuh, duit dari coal, dia bikin diversifikasi usaha yang baru. Jadi diversifikasi itu menjadi jalan sekarang untuk mengakali keterbatasan sumber daya yang akan datang, atau kalau enggak ya risiko compliance. Yang menarik kalau teman-teman juga pahami, tadi Pak Afandi menyebutkan dengan baik, grup Adaro itu sekarang terbagi menjadi tiga. Ada AADI, ada Adaro, ada ADMR. Adaro Mineral, Adaro-nya sendiri sebagai holding, kemudian ada AADI ya. Nah, ini mereka lakukan diversifikasi. Kalau teman-teman perhatikan dan sering membaca berita di market, AADI ini fokus kepada logistik dan lain-lain. Logistik dan EBD. EBT. Kemudian Adaro itu energi terbarukan nggak salah. Dan si ADMR fokus ke coal. Satu holding tapi dengan diversifikasi bidang yang berbeda. Ya, ini juga sebagai bagian untuk mempersiapkan kemungkinan jika cadangan tambang ke depan akan berkurang. Tapi perlu diingat bahwa kapannya itu yang harus selalu kita hitung. Sebagai orang finance kita harus tahu, dan kita harus bekerja sama dengan operation. Di tambang itu mereka punya data namanya life of mine. Life of mine itu akan menentukan seberapa besar cadangan, dan cadangan itu seberapa ekonomis cadangan itu bisa mengenerate cash di masa yang akan datang. Teman-teman nanti akan belajar life of mine, teman-teman akan mesti belajar mengenai financial modeling. Financial modeling nanti akan bicara mengenai rasio berapa NPV-nya, kemudian berapa payback period-nya, nah, semua main di level itu. Nah, data inilah yang dibutuhkan perusahaan untuk memastikan apakah saya mesti keluar pull out dari bisnis ini, ataukah saya dengan uang yang sekarang saya lakukan diversifikasi, atau saya stay dengan bisnis ini. Nah, itu. Jadi, ya itu tadi ya, mesti ada inisial capex, perkuat financial evaluation dengan berbagai skenario, dan shifting ke bidang yang lain kalau memungkinkan dan punya dana yang banyak. Semoga terjawab. Ya baik, ternyata masih ada lagi pertanyaan yang jalur question and answer. Tadi dari Bu Derni, tadi dalam penjelasan ada disampaikan bahwa PT VEL mendapatkan pinjaman. Yang saya tanyakan, bagaimana PT VEL menyeimbangkan kebutuhan ekspansi dengan pengelolaan utangnya? Oke, tunggu. Oke, saya boleh share screen lagi? Ya silakan silakan.
Saya tidak di PT Vale lagi, jadi semua keputusan finansial itu harusnya terberitakan di announcement mereka. Cuma yang saya sebagai misalnya saya sebagai pemegang sahamnya, saya pasti akan melihat pertama, kalau dia sifatnya ekspansi, maka bagaimana entiti yang baru ini berdiri terhadap saya. Apakah entiti ini adalah entiti yang sifatnya terpisah, ataukah dia adalah subsidiari saya? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana model konsolidasinya terhadap laporan keuangan saya? Dan yang ketiga, pasti saya akan melangkah ke sini. Kalau saya orang luar, saya akan melihat rasio-rasio keuangan PT Vale itu sendiri. Saya itu suka baca ini sebenarnya, laporan keuangan itu selalu hal yang menarik ya, apalagi kalau mau bicara keuangan, mau beli saham atau apa ya, lihatnya di sini. Coba teman-teman lihat liabilitas dia itu 0,5 ini dalam satuan ribu, berarti 521 juta. Equity dia itu 3,3 billion. Oke. Kemudian kalau kita lihat pinjaman PT Vale kalau tidak salah sekitar 700 US dollar. Nah, ini dia. 13 triliun itu ekuivalen ke 750 juta US. Oke. Apakah pinjaman ini menyumbangkan kebutuhan ekspansi dan pengelolaan utang? Oke, gitu ya. Kalau saya nih berdiri sebagai manajemen PT Vale dan saya sebagai orang finance atau jangan orang Vale, orang luar, yang paling pertama terbaca oleh saya di saat ada pinjaman, akun apa sih yang bertambah? Akun apa yang terimpact di laporan keuangan saya? Pasti dari sisi balance sheet saya akan menambah utang. Angka tadi 521 juta ditambah 750, let's say menjadi 1,2 1,3 billion. Betul nggak? Dari sisi cash-nya, nah sekarang pinjaman ini apakah dia sifatnya nanti akan dikonversi ke equity atau tidak? Let's say itu tidak. Maka akan menambah in the meantime dia akan menambah cash saya. Kemudian di satu waktu selanjutnya cash saya akan berubah menjadi capex dari sisi aset saya. Iya kan? Nah, capex saya bertambah, nanti akan berubah menjadi fixed asset. Nah, fixed asset ini impact-nya akan lari ke depresiasi. Tapi dari sisi equity dan dari sisi liability itu akan mengubah porsi debt to equity ratio saya. Nah, bagaimana misalnya saya sebagai seorang pengusaha, misalnya saya bosnya PT Vale, apa yang akan saya lakukan? Saya akan memaintain leverage saya akan memaintain debt to equity ratio saya tetap berada di bawah standar yang ditetapkan oleh si pemberi pinjaman. Karena biasanya pemberi pinjaman itu kalau baca di laporan keuangan, dia punya syarat tertentu tuh. Dirmu harus debt to equity ratio harus sekian, kemudian inventorymu harus sekian. Ini biasanya ada syaratnya. Maka dia harus memastikan bahwa syarat-syarat itu terpenuhi dan tergambarkan dan bagus di laporan keuangan. Yang dia bisa manage di bisnis yang existing, dia harus memastikan bahwa bisnis yang existing itu tetap bisa mendeliver profit dan bisa mendeliver cash. Ya, karena pasti di laporan keuangannya dia akan bicara berapa operating cash flow-nya untuk bisa membiayai berapa investment-nya. Nah, dan juga berapa biaya financing-nya. Kalau dia dapat pinjaman, dia akan nambah dari sisi financing activity-nya akan bertambah. Kemudian nanti dia mengeluarkan itu, maka arus kas untuk investmentnya juga akan bertambah, ini yang berkurang. Di sisi lain, dia harus memastikan bahwa dia punya operating profit untuk membayar bunga utang dan pokok utang. Dan itu tadi ya, yang bisa PT Vale menurut saya dia bisa lakukan, dia harus memaintain cash flow-nya dengan bagus, memastikan semua syarat-syarat dari si pemberi utang itu bagus, memaintain debt to equity ratio-nya juga tetap bagus. Dan paling utama, karena dia adalah listed company, dia juga harus bisa memastikan dia bisa memberikan value added kepada investornya, baik itu keuntungan dari kenaikan fluktuasi harga saham atau dengan dari dividen buat si long term investment. Saya kira itu.
Ya baik, terima kasih Pak. Ternyata langsung disambung nih, ada pertanyaan lagi tentang apakah di era transisi energi dan tuntutan keberlanjutan jangka panjang ini, di masa depan industri pertambangan akan lebih ditentukan oleh kemampuan operasional dan finansial atau oleh kemampuan perusahaan membangun tata kelola yang adaptif terhadap perubahan. Nah, pertanyaan yang menarik ini. Saya jawab Mau langsung saya atau sepertinya ya. ya boleh boleh atau Avandi mungkin mau jawab dulu. Iya, Atau Pak Pandi makasih. dulu kalau gitu ya. Jadi kan di era transisi energi ini kan tadi kan disampaikan tadi oleh Pak Hartiadi tentang survival mode ya. Survival mode, survival mode ini memang harus bahasa itu kan pintar-pintarnya kita melihat tren ke depan ya. Ini kan transisi energi hijau juga ini kan eh, uncertainty-nya masih ada juga ya. Jadi memang di tengah kita berada dalam dua uncertainty yang istilahnya belum bisa kita ramal seperti apa keputusannya dan dampaknya mungkin seperti apa ke depan karena berkaitan dengan sektor yang sangat sensitif ya. Jadi memang tadi mungkin strategi yang disampaikan oleh Pak Harfiadi tadi ketika kita melihat komponen structuring cost kita itu seperti apa kita melihat ke depan dalam rangka keputusan-keputusan ekonomi kita. Karena kan kalau kita melihat data-data keuangan kita, kita yang bisa menakar mau seperti apa langkah kebijakan perusahaan seperti apa. Makanya tadi kan kalau saya membahas tentang investment strategi, itu memang harus bicara tentang goals-nya perusahaan dalam jangka panjang seperti apa. Ya, apakah memang ini istilahnya strategi adaptif menjaga fixed cost dan sebagainya itu adalah strategi yang kita istilahnya untuk melihat peluang-peluang bisnis baru untuk kemudian kita bisa tetap going concern ke depan ataukah memang transisi energi ini adalah sebuah pilihan yang tidak mau kita yakin ini adalah pilihan kita seperti yang misalkan diterapkan oleh Indika Energi dulu sangat jor-joran di bisnis pertambangan dan apa dan sebagainya. Tapi sekarang positioningnya memang sudah diversifikasi bisnis, bukan lagi ibaratnya memang apa visinya dari perusahaan itu memang sudah bergerak ke hal-hal yang sifatnya new energy ya ibaratnya seperti itu. Jadi memang ini sangat-sangat bergantung dengan visi kepemimpinan di perusahaan-perusahaan itu mau dibawa kemana perusahaan mining industrinya hari ini ya. Seperti tadi yang saya contohkan di Adaro. Adaro itu sudah betul-betul sudah istilahnya pathway-nya udah mereka terapkan seperti apa, journey-nya seperti apa dia sudah punya rancangannya ke depan. Jadi mereka sudah menentukan standing posisinya seperti apa ketika mau membawa perusahaan mereka seperti apa. Jadi memang ini sangat tergantung dengan visi dari pimpinannya, kemudian mungkin hitungan-hitungan bisnis seperti apa, ya mungkin informasi-informasi yang sifatnya insider trading yang tidak kita tahu seperti apa yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atau relasinya seperti apa, pasarnya seperti apa. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan teknikal tadi ketika kita bicara tentang uncertainty, pasti strategi awalnya adalah apa namanya tadi defensif yang berkaitan dengan survival mode tadi. Tapi ketika kita bicara ekspansi, itu memang pathway-nya pasarnya harus jelas seperti apa. Informasinya betul-betul A1 ketika kita melakukan investasi. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya Pak Habib. Ya, silahkan mungkin Pak Arfi langsung ditambahkan. Iya. Baik, kalau pertanyaan ini kan kemampuan operasional finansial atau lebih kepada kemampuan perusahaan membangun tata kelola yang adaptif. Kalau saya melihatnya tidak ada kata atau sih, lebih bagus ke dan. Jadi kemampuan operasional dan finansial dan juga kemampuan membangun tata kelola yang baik. Karena ketiga hal ini tuh saling mendukung. Anda punya kondisi keuangan yang sehat, berarti memungkinkan Anda untuk survive in the long run. Sustainability-nya tetap jalan. Kemudian tata kelola yang adaptif bisa jadi terhadap peraturan pemerintah itu sifatnya mandatori. ESG itu adalah sekarang ini masih sebuah pilihan, tetapi pilihan yang kalau Anda chip in, Anda invest ke situ, itu secara finansial nanti imbasnya juga akan bagus gitu. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public ya, ya itu namanya compliance dalam segala hal, aturan pemerintah dan lain itu menjadi penting. Contoh utama di perusahaan pertambangan, tata kelola misalnya
sekarang keluar aturan baru tata kelola ekspor SDA misalnya. Pemerintah berencana sudah bikin satu badan yang mengelola untuk impor. Mau nggak mau, kita perusahaan tambang juga harus melihat apakah kita terdampak secara langsung atau tidak. Dan kalau kita terdampak secara langsung, berarti kan kita harus comply dengan aturan perusahaan. Kalau kita tidak comply, maka kita tidak bisa beroperasi dong. Kita pada akhirnya ya tidak ada operation, tidak ada financial impact juga ke company, jadinya loss. Sehingga saya bilang tadi, ini kata-katanya mesti dan semuanya penting. Tinggal bagaimana nanti tiap-tiap perusahaan melakukan prioritizing, memprioritaskan apakah saya mau memperkuat fondasi finansial saya dulu, kemudian saya take yang mandatory ayah dari sisi compliance, atau kalau misalnya saya posisi finansial saya udah ya saya pengen menaikkan value perusahaan saya dengan berfokus kepada compliance, kepada ESG lagi, atau kepada tata kelola perusahaan yang bagus, sehingga itu bisa membooster harga saham saya misalnya, bisa membooster kredibilitas perusahaan saya ke mata investor, ke mata bank, ke mata pemerintah dan lain-lain. Jadi ya semuanya itu bisa jalan seiring. Tinggal prioritasnya yang mana didahulukan, tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Demikian. Oke. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Riyadi. Jadi ya itu tadi pembahasannya ya. Kita harus mampu menjalankannya selaras. Mungkin bahasa anak sekarang hybrid. Jadi eh, profit tetap jalan, ESG juga tetap jalan. Seperti itu. Oke, saya kira kita sudah berada di penghujung acara. Sudah kurang lebih 2,5 jam kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi kita haturkan ke pemateri, dua pemateri kita yang menyempatkan hadir hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Harfiadi dan Pak Afandi. Eh, saya dari Adindra Enko akan mengembalikan sebagai moderator juga mengucapkan terima kasih dan mengembalikan kembali ke Mbak Dea.